Oke, sudah ya, Alfian ya. Sudah Pak, terima kasih. Oke, sekali lagi materi kita pada hari ini adalah analisis shift share. Ini adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya terkait dengan LG. Oke. Nah, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas LG, kemudian kita memperoleh suatu simpulan suatu sektor, itu sektor basis atau non basis, gitu ya. Kemudian dari sini, dari sektor basis non basis ini ada mana yang merupakan pekerja basis, mana yang bukan, gitu ya. Nah, analisis share agak berbeda, tetapi kita masih akan membahas terkait perkembangan struktur perekonomian suatu lokal area. Dan kita masih menggunakan terminologi lokal area dan juga parent area. Oke. Namun ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau LH ini adalah satu titik waktu. Oke, ini adalah satu titik waktu. Artinya di periode tertentu gitu ya. Kalau periodenya berubah, ya LH-nya akan berubah. Oke, dan seterusnya. Intinya perhitungan LH itu adalah untuk perhitungan satu titik waktu. Nah, ini agak berbeda dengan analisis kita sekarang. Oke, analisis kita sekarang adalah kita sebut sebagai shift share. Apa sebenarnya analisis shift share ini? Dengan analisis shift share ini kita bisa tahu perkembangan struktur ekonomi gitu ya. Oke, suatu area, ekonomi suatu area. Struktur ekonomi di sini sama dengan LH gitu ya. Ini bisa dalam artian pekerja, oke, E yang kita sebutkan sebagai E kemarin, atau dalam artian output gitu ya, Y, bisa PDB, PDRB dan sebagainya. Oke, tapi yang kita di sini yang perlu kita perhatikan adalah yang kita analisis adalah perkembangan struktur ekonomi. Nah, dari terminologi ini perkembangan, maka analisis SISAR ini dilakukan dalam 2 titik waktu. Karena kita menganalisis perkembangannya gitu ya. Jadi memang harus ada 2 titik waktu. Oke, jadi ini adalah periode awal atau T awal gitu ya. Kemudian kita analisis selama beberapa periode. Oke, misalnya ini adalah T1. Misalnya setelah 5 tahun, setelah 6 tahun, setelah 7 tahun, dan sebagainya. Nah, di sini, di keadaan di T0 ini, mungkin kita menggunakan terminologi yang pekerja gitu ya. Jumlah pekerjanya adalah, misalnya adalah E0. Kemudian setelah beberapa periode, di T1 gitu ya, akan menjadi E1. Nah, inilah yang dianalisis dengan shift share. Oke. Perkembangan struktur ekonomi inilah yang akan kita analisis dengan shift share. Perkembangan jumlah pekerja, perkembangan output, PDRB, dan sebagainya. Ini yang kita analisis shift share. Oke. Jadi intinya shift share seperti ini. Setelah beberapa periode, tadi saya sebutkan umumnya adalah 5 tahun, ya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, gitu ya. Dalam periode itu akan terjadi perkembangan ekonomi. Kalau di sini berarti ada perkembangan jumlah pekerja, ada delta E, gitu ya. Oke, di mana nilainya adalah E1 dikurangi dengan E0. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ini berubah?
kenapa jumlah pekerja ini berubah? Nanti kita akan uraikan menjadi 3 faktor gitu ya. Ada faktor pertama, faktor kedua, faktor ketiga, sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi ini. Terjadi perubahan jumlah pekerja sektor tertentu gitu ya. Jadi kita analisis shift start ini adalah untuk sektor tertentu. Kenapa suatu sektor, misalnya sektor pertanian, terjadi perkembangan atau perubahan jumlah pekerja atau perubahan jumlah output gitu ya, setelah kita melihat 2 titik waktu ini. Ini yang kita analisis dengan shift share. Nah, delta E ini selain dengan kita tulis rumus sebagai E1 dikurangi 0, bisa kita tulis sebagai RI. Artinya RI ini nanti kita sampaikan dikalikan dengan E0 gitu ya. Di mana RI di sini adalah pertumbuhan sektor I gitu ya. Oke. Di mana nilainya RI ini karena pertumbuhan sektor I, ya nilainya adalah delta E. Oke. Kita uraikan aja. E1 kurangi E0 per E0 dikalikan dengan 100%. Di mana E1 kurangi E0 tadi adalah delta E. Jadi persamaan ini bisa kita tulis seperti ini. Delta E artinya perkembangan jumlah pekerja sektor I. Jadi ini kita analisisnya sekali lagi per sektor. Delta E, perubahan jumlah pekerja sektor I itu adalah E1 dikurangi E0. E1 adalah jumlah pekerja di periode akhir gitu ya. Di titik T1 kalau di sini. E0 adalah jumlah pekerja awalnya. Oke. Nah, ini yang akan kita jabarkan gitu ya. Kita breakdown menjadi 3 perubahan ini. Oke. Nah, perubahannya ini rumus dari delta E sama dengan RI dikurangi E0 ini bisa kita breakdown menjadi 3. Oke, 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah nilainya ini adalah R dikalikan dengan E0. Oke. Kemudian ada terminologi kedua yaitu RI dikurangi R dikalikan dengan E0. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga adalah RI, R kecil I, dikurangi R besar I, dikalikan dengan E0. Oke. Jadi rumus delta E atau RI, R kecil I dikalikan dengan E0 ini bisa kita breakdown, bisa kita uraikan menjadi 3, yaitu R dikalikan E0, kemudian R besar I dikurangi R dikalikan E0, dan R1 dikurangi R besar I, R kecil I dikurangi R besar I dikalikan dengan E0. Nah, kalau dengan matematika waktu kita SMP gitu ya, kalau ketiga hal ini kita jumlahkan, maka nilainya adalah R kecil I dikalikan dengan E0. Oke, dari 1 dan 2 nih misalnya. Oke, kita sebut aja ini 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Dari persamaan 1 ditambah persamaan kedua, maka kita akan memperoleh R besar I dikalikan dengan E0. Oke. Kalau R besar I dikalikan dengan E0 ditambah persamaan yang ketiga, maka kita akan memperoleh R kecil I dikalikan dengan E0. Atau perubahan jumlah pekerja sektor tadi. Gitu ya. Inilah yang merupakan analisis shift set. Jadi perubahan jumlah pekerja tadi, di mana rumusnya ini kita uraikan menjadi ketiga hal ini. Oke. Yang terminologi yang pertama ini,
nantinya kita sebut sebagai overall growth effect. Yang kedua ini kita sebut sebagai industrial mix effect. Dan yang ketiga ini kita sebut sebagai competitive effect. Oke, ini kita jabarkan dulu R itu apa. R ini adalah pertumbuhan jumlah pekerja total, total di parent. Jadi kalau yang huruf-huruf gede, R gede itu parent, kalau R kecil ini adalah lokal area. Jadi kesepakatan kita seperti itu. Oke, kalau RI, R kecil, R besar I, ini adalah pertumbuhan jumlah pekerja sektor I di parent. Dan R kecil I ini sama dengan di atasnya itu ya. Pertumbuhan jumlah pekerja sektor I di lokal area. Oke, jadi seperti ini. Jadi saya menjabarkan ketiga hal ini sebenarnya bukan hanya asal menjabarkan gitu ya, tetapi ada penjelasan di balik penjabaran ketiga hal ini gitu ya. Oke, yang pertama tadi perubahan jumlah pekerja sektor I di lokal area itu terjadi karena overall growth effect, di mana nilainya adalah R besar dikalikan dengan E0. Ini menunjukkan kenapa jumlah pekerja di sektor I di lokal area berubah, ya karena secara umum di parent area kesemuanya itu akan berubah sebesar R, akan tumbuh sebesar R. Karena R tadi adalah pertumbuhan jumlah pekerja total di parent gitu ya, berapa persen gitu ya. Oke, ini satuannya persen. Ya karena secara keseluruhan ya tumbuh. Jadi mau tidak mau seharusnya ya memang tumbuh gitu ya, suatu hal yang wajar karena tumbuh. Ini yang kita sebut sebagai overall growth effect. Yang kedua, tadi saya jabarkan sebagai R besar I dikurangi R dikalikan E0. Ini kita sebut sebagai industrial mix effect. Ini sebenarnya apa? Kita lihat komponennya. R besar I dikurangi R. Ini menunjukkan pertumbuhan sektor I secara umum gitu ya, di parent gitu ya, yang mungkin melebihi atau kurang dari pertumbuhan rata-ratanya. Oke. Kalau R aja tadi di komponen 1 ini kan pertumbuhan rata-rata, pertumbuhan secara umum. Nah, kalau ini ya karena sektor I itu tumbuh gitu ya, yang berbeda. Berbeda artinya bisa lebih besar atau lebih kecil daripada pertumbuhan rata-rata tadi. Itulah industrial mix effect. Jadi sekali lagi, kenapa jumlah pekerja di sektor I di lokal area tadi tumbuh? Yang pertama, ya karena secara umum tumbuh. Kemudian yang kedua, ya karena sektor itu tumbuh, di mana pertumbuhannya mungkin lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan rata-ratanya. Nah, ini yang ketiga. Ini adalah competitive effect. Kalau competitive effect, ini menunjukkan daya saing sektor di lokal terhadap sektor tersebut di parent. Maka rumusnya adalah R kecil I dikurangi R besar I dikalikan E0. Ini menunjukkan kompetitif.
ada perubahan daya saing gitu ya di sektor itu, di lokal area relatif terhadap parent area. Ini yang kita sebut sebagai competitive effect ya. Oke, intinya seperti itu. Masih ada penjelasan detailnya sebenarnya kalau kita ingin mengulik lebih dalam. Tetapi ini adalah pengetahuan dasar gitu ya, yang akan berhubungan dengan analisis pasar sebenarnya, masih berhubungan dengan LG. Oke. Intinya adalah seperti ini. Kan ada sektor nih, Bintaro. Oke, properti kita ada di Bintaro. Nah, di Bintaro ini, oke, ada 2 tahun misalnya, 2 tahun 2010 sampai dengan 2017. Ini ada beberapa sektor nih. Oke, ada beberapa sektor. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Demikian juga di tahun 2017. Oke, ada beberapa sektor. Nah, di masing-masing sektor ini akan terjadi perubahan jumlah pekerja atau perubahan jumlah output sih. Tapi kita fokus ke pekerja karena tadi bisa dalam artian pekerja, bisa dalam artian output ya. Di sektor itu, di rentang tahun 2010 hingga tahun 2017 ada perubahan delta E. Dan di sektor lain gitu ya, sektor lain juga berubah, sektor lain juga berubah gitu ya. Oke. Nah, kita fokus ke satu sektor ini. Di antara perubahan delta E tadi, bisa kita uraikan menjadi 3 hal tadi. Ada overall growth effect, ada yang kita sebut sebagai industrial mix, ada yang kita sebut sebagai kompetitif. Oke, intinya seperti itu. Oke. Overall growth effect ya karena memang secara umum di parent, misalnya parentnya adalah Tangsel gitu ya. Tangsel juga ada beberapa sektor gitu ya. Oke. Ini secara total ada totalnya di Tangsel, ini ada totalnya di Tangsel. Nah, kalau overall growth effect ya karena memang secara keseluruhan di Tangsel totalnya ini berubah. Jadi sewajarnya lah kalau di Bintaro di sektor itu juga berubah. Ya, itu komponen yang pertama, overall growth effect. Nah, kalau yang industrial mix effect, ini tidak melihat keseluruhan, tetapi melihat ke sektor tadi. Nah, di Tangsel ini, sektor 1 itu berubah, yang mungkin angkanya lebih besar atau lebih kecil daripada perubahan total ini. Jadi sewajarnya lah, kalau di sektor 1 di Bintaro juga berubah. Itulah industrial mix. Kalau yang terakhir, kompetitif ini berarti kita membandingkan daya saing sektor I di Bintaro kita bandingkan dengan daya saing sektor I di Tangsel. Oke, kalau berubah ya berarti ya sewajarnya jumlah pekerja di Bintaro berubah. Ini yang kita sebut sebagai competitive effect ya. Intinya kita ingin membreakdown perubahan jumlah pekerja suatu sektor di lokal area menjadi ketiga hal ini. Oke, itu pembahasan kita pada hari ini. Intinya cuman seperti itu. Kita pengen membreakdown perubahan jumlah pekerja suatu sektor di lokal area menjadi ketiga hal ini. Nanti interpretasinya akan menjadi menarik gitu ya. Misalnya kita fokus ke sektor 1 di sini. Misalnya sektor 1 ini adalah sektor basis gitu ya di Bintaro. Tetapi kalau kita lihat dengan analisis shift share misalnya, gitu ya, ternyata competitiveness-nya ini nilainya negatif. Berarti apa yang bisa kita simpulkan gitu ya? Oke.
Oke, sektor satu adalah sektor unggulan di Bintaro. Oke, selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2017 mungkin setiap tahun menjadi sektor unggulan. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya dengan analisis shift share, terutama kalau kita melihat di sisi competitiveness ini, ternyata nilainya negatif competitiveness-nya. Artinya apa? Artinya pekerja basis di Bintaro itu akan berpindah ke area lain di Tangsel. Gitu ya. Jadi ya memang sekarang masih unggulan gitu ya, tetapi kemungkinan akan tidak menjadi sektor basis lagi karena secara competitiveness negatif. Artinya dalam kurun waktu 2010 ke tahun 2017 justru mungkin banyak pegawai yang berpindah ke sektor basis lain di Tangsel. Ya, mungkin ini yang bisa kita lihat dari analisis shift share setelah kita melihat perkembangan jumlah pekerja per sektor ini. Ya. Oke, saya rasa cukup itu penjelasan saya untuk tambahan materi terkait dengan analisis shift share ini seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pak, jadi intinya kalau misalnya kita nyari delta itu kita nyari 3 ini ya Pak, gitu kan Pak? Iya. Oke Pak. Intinya kita lihat suatu sektor nih, misalnya sektor industri manufaktur lah, gitu ya. Ternyata di rentang 2010 hingga tahun 2017 ada perubahan, ada penambahan jumlah pekerja 1.000 misalnya. Nah, dari 1.000 itu kita uraikan. Yang pertama, overall growth effect, yaitu ya wajar tumbuh karena secara total di Tangsel ya tumbuh gitu ya. Jadi memang wajar tumbuh. Nah, wajarnya berapa tumbuh dari overall growth sekian gitu ya, dengan rumus R besar dikalikan E0. Yang kedua, mungkin memang sektor itu tumbuh gitu ya. Sektor industri manufaktur di Tangsel juga tumbuh, di mana pertumbuhannya melebihi pertumbuhan rata-rata. Oke. Ini yang kita ambil dan kita jadikan uraian yang kedua, industrial mix effect. Kemudian yang ketiga adalah mungkin karena sektor industri manufaktur di Bintaro tumbuh lebih cepat atau lebih lambat gitu ya, dibandingkan dengan pertumbuhan sektor itu di Tangsel. Ini yang kita sebut sebagai daya saing. Kita sebut sebagai competitive effect. Jadi kita uraikan menjadi ketiga hal itu. Itulah analisis shift share. Ya gitu ya, semoga menjawabnya Alvaris ya. Oke Pak, makasih Pak. Sip. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan lagi, silakan di-download latihan soalnya. Kita nanti akan kerjakan bareng-bareng. Saya sudah upload di LMS file Excel terkait dengan shift share ini. Nanti kita akan kerjakan bareng-bareng lah. Yang tugas kelompok ya Pak? Iya, sorry. Yang tugas kelompok ya Pak? Oh, bukan. Sebelum bukan, tugas kelompok. Di atasnya ada apa ya? Shift share ya? Saya lupa, saya menamain apa. Iya Pak, Elki dan shift share. Iya Pak, shift share. Shift share. Itu yang di-download ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Silakan di-download. Pak? Ya. Oh, saya ingin memastikan Pak, jadi itu kan kayak di contoh yang Bintaro dan Tangsel tadi, itu kalau misalnya overall growth effect-nya itu yang antara Bintaro itu yang sektor 1, Tangsel sektor 1, itu masing-masing gitu kan Pak? Dia tumbuh di masing-masing. Nah, kalau misalnya kalau industrial mix effect, itu kalau yang itu saya agak bingung tadi Pak, di contohnya itu Pak. Oke. Masih kurang. Saya ulangi lagi ya, ini. Nah, iya, Pak. Oke. Misalnya kita pengen menganalisis sektor, perkembangan sektor industri manufaktur tadi ya di Bintaro. Karena sebenarnya fokus kita baik LG maupun shift share adalah di lokal area itu ya di Bintaro. Oke.
Nah, kita pengen menganalisis perkembangan sektor manufaktur di Bintaro dari tahun 2010 ke tahun 2017. Ternyata nih, tadi ada pertambahan 1.000 pekerja nih, sektor industri manufaktur nih di Bintaro. Nah, ini kita uraikan. Oke, uraiannya apa? Yang pertama adalah dari sisi overall growth effect. Overall growth effect itu apa? Overall growth effect itu karena ada pertumbuhan total pekerja di parent. Oke, jadi di parent itu total pekerjanya tumbuh. Ini bukan sektor ya, tapi semua pekerja di parent totalnya itu tumbuh. Karena secara total itu ya, jumlah pekerja di Tangsel secara total itu tumbuh, misalnya tumbuh 5% gitu ya. Ya seharusnya sektor industri manufaktur di Bintaro ya tumbuh 5%. Itulah overall growth effect. Karena wajar ya, jumlah pekerja di Tangsel tumbuh itu, sehingga jumlah pekerja industri manufaktur di Bintaro ya tumbuh 5% itu. Oke. Tetapi sebenarnya mungkin nggak sama dengan 5% karena mungkin faktor yang kedua yang kita sebut sebagai industrial mix effect. Industrial mix effect itu gini. Di Tangsel mungkin di Tangsel ya, di parent mungkin jumlah pekerja sektor industri manufaktur tumbuh, di mana tumbuhnya itu lebih besar daripada pertumbuhan total di Tangsel. Misalnya tadi saya kasih contoh, pertumbuhan total di Tangsel adalah 5%. Ternyata industri manufaktur di Tangsel tumbuhnya 10%. Jadi ada tambahan 5% di atas rata-ratanya pertumbuhan total di Tangsel. Maka wajarlah kalau jumlah pekerja industri manufaktur di Bintaro ya tumbuh 5%, yang merupakan selisih pertumbuhan sektor manufaktur dikurangi pertumbuhan rata-rata di Tangsel sebagai parent area. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kita sebut sebagai competitive effect. Artinya apa? Ya mungkin gitu ya, pertumbuhan industri manufaktur di Bintaro itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor manufaktur di Tangsel secara keseluruhan. Oke, jadi ini kita masukkan sebagai unsur yang ketiga. Ya, jadi ada 3 hal itulah yang mungkin akan menyebabkan pertumbuhan pekerja sektor manufaktur di Bintaro. Oke, sekali lagi ada overall, ada industrial mix, dan ada kompetitif. Kalau ketiga-tiganya ini kita jumlahkan, nilainya akan sama dengan jumlah pertumbuhan pekerja industri manufaktur di Bintaro menjadi apa saja. Kayak gitu Putih ceritanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti silakan dilihat aja slide-nya, dan nanti kita akan latihan soal di Excel sehingga bisa memberikan pemahaman yang utuh gitu ya. Sebenarnya SIFSAR itu apa? Tetapi sekali lagi, kalau SIFSAR secara umum gitu ya, waktu kita menganalisis ekonomi regional atau ekonomi wilayah, biasanya bukan jumlah pekerja tetapi output gitu ya. Tapi ya samalah antara jumlah pekerja dengan output. Oke, silakan dilihat dulu datanya. Pak, maaf, yang catatan tadi jangan dihapus dulu, Pak. Anak-anak mau minta catatannya. Oh, ya. Oke. Yang ini ya? Oke. Saya share aja deh nanti.
Oke, kita lihat bareng datanya gitu ya. Ini adalah data jumlah pekerja per sektor di kota B dan provinsi A. Jadi berarti kalau di sini yang lokal areanya adalah kota B, parent areanya adalah kota A gitu ya. Di antara dua waktu 2010-2017. Oke, berarti kita akan menganalisis perkembangan sektor ekonomi di antara dua periode ini, 2010 ke 2017. Nah, dari sini kita bisa menghitung yang pertama adalah perubahan jumlah pekerjanya, ya. Perubahan jumlah pekerja di kedua area, baik di provinsi A maupun di kota B. Kalau di provinsi A, berarti delta ini perubahan ya. Berarti perubahan jumlah pekerja di provinsi A ini sama dengan ya tinggal 2017 dikurangi 2010 gitu ya. Oke, ini adalah jumlah perubahan pekerjanya. Oke, ini kita bisa jumlahkan. Maaf Pak. Oke. Minus gimana Pak? Oke, saya salah tadi ya. Rumusnya Bu salah ya. D4 dikurangi C4. Oke, gimana tadi sih kalau si Zuber tadi gimana? Afan? Itu Pak, apa namanya Pak? Penjumlahan di total bagian bawah itu Pak, di setiap tahun itu apa rumusnya bener apa nggak itu Pak? Soalnya ada penjumlahan itu juga masukin tahunnya Pak, takutnya salah. Gimana? Sorry, D4 ke 24. Kan ada penjumlahan di bagian bawah itu Pak, misalnya di provinsi A tahun 2010, di bagian bawah itu ada total. Nah, total itu sudah masukin juga termasuk tahun di atas itu juga ke jumlah itu Pak, yang 2010, angka 2010 itu juga iya. masuk itu Pak. Kalau nggak salah Pak. Oh iya. Oke, mulai di 4 ya maksudnya ya? Oh iya. Oke, makasih. Oke, E4 masih benar. Ini seharusnya F4 ya. Oke, yang ini seharusnya G4. Oke, nah tadi pertanyaannya bagus. Kenapa minus? Iya Pak. Ya karena memang pekerja di sektor itu berkurang. Artinya dia mungkin berpindah ke sektor lain, gitu ya. Atau mungkin ya berubah atau berpindah ke wilayah lain lah, gitu ya. Tapi intinya ini itu tadi. Kalau minus berarti jumlah pekerja di sektor itu berkurang. Mungkin karena sektornya yang ditinggalkan, gitu ya, atau mungkin ya orangnya berpindah aja gitu ya, nggak bekerja di sektor itu. Itu aja, Riz. Pengertian dari minus. Oke Pak, makasih Pak. Oke, gitu ya. Ini adalah perubahan jumlah pekerjanya di provinsi A. Oke, kayaknya udah bener deh. D4, F4, E4, D4, C2. Oke, nah ini kalau ini berarti persentasenya berapa persen perubahannya gitu ya. Berarti ya tinggal delta ini dibagi dengan jumlah pekerja awal tadi. Jadi misalnya kalau di sektor 1, di sektor agriculture, dia akan berubah atau bertambah 119,20% gitu ya. Lebih dari 2 kali lipatnya berarti. Oke, dan seterusnya. Kalau ini berarti kita nggak bisa menjumlahkan atasnya. Berarti perubahan ini dibandingkan dengan jumlah pekerja awal di kota. Jadi jumlah pekerja totalnya di provinsi A sebagai parent itu naik 5,6%. Oke. Nah sekarang di delta B ini berarti ini nilai R gitu ya. Nilai R besar. Karena nilai R besar tadi adalah kita sebut sebagai pertumbuhan jumlah pekerja total di parent. Oke. Nilai R-nya adalah 5,6%. Nah, sekarang kita ke kota B. Kalau kota B,
ini sama, berarti rumusnya, perubahannya adalah jumlah pekerja di sektor itu di tahun 2017 dikurangi di tahun 2010. Oke, ini perubahannya bisa kita tarik. Oke, berapa persennya? Berarti tinggal ya ini dibagi dengan yang kota B awal. Oke, bertambah 44% dan seterusnya. Oke. Nah, terminologi persentase di sini ini berarti R besar I, gitu ya. Sedangkan ini berarti ini adalah R kecil I. Pertumbuhan sektor itu di lokal area, R kecil I. Ini adalah R besar I. Oke. Sekarang kita akan membreakdown perubahan jumlah pekerja di setiap sektor di lokal area. Jadi ini yang kita akan breakdown gitu ya. Oke. Jadi ini sebenarnya akan kita breakdown. Nah, kita akan breakdown menjadi ketiga hal ini. Ada overall growth effect, ada industrial mix effect, dan ada competitive effect. Nah, persentase perubahan dari overall growth effect ini adalah sebesar R, gitu ya. Tadi di dalam rumus kita tadi ini adalah sebesar R. Jadi ini sebenarnya adalah yang R tadi berarti ini. Oke, kita kasih dolar. Jadi seharusnya karena di parent tadi tumbuh sebesar 5,6%, maka di setiap sektor juga wajar kalau tumbuh sebesar 5,6%. Inilah overall growth effect. Berarti jumlahnya berapa? Ya tinggal persentase tadi dikalikan dengan jumlah pekerja di awal. Oke, 2010. Oke, jadi kalau pertumbuhannya sama dengan pertumbuhan rata-rata di parent, seharusnya jumlah pekerja di sektor 4 ini adalah sektor agriculture gitu ya, ini seharusnya hanya bertambah 102. Nah, faktanya pertumbuhannya tadi kan 813, berarti itu dipengaruhi oleh industrial mix dan competitive effect, selisihnya. Gitu ya. Nah, kalau industrial mix effect, Pak, bukan yang 3.300 ya? Bukan yang 331.000 ya, Pak? Bukan. Sorry, yang mana? Kan tadi Bapak bilang jumlahnya 102 dari yang 813 ya, Pak? Bukan yang dari 331 ya, Pak? Karena kita menganalisis di lokal. Oh, yang di lokal, Pak. Oke. Ya, jadi yang kita analisis adalah perubahan pekerja di lokal itu disebabkan oleh apa, gitu ya. Kita breakdown menjadi apa, gitu ya. Jadi yang bukan di dikali 31 tapi di 813 karena ini adalah perubahan jumlah di lokal, gitu ya, di lokal area atau di ya ambil contohnya di Bintaro, gitu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, kalau industrial mix effect tadi adalah selisih pertumbuhan sektor di lokal dikurangi ini adalah selisih pertumbuhan sektor R besar I dikurangi dengan R besar raja, pertumbuhan secara umum atau pertumbuhan rata-rata. Jadi ini nilainya adalah ini dikurangi dengan pertumbuhan R ini, gitu ya. Oke, saya kasih dolar dulu. Oke, dan seterusnya. Oke. Jadi ini jumlahnya adalah sama persentase ini dikalikan dengan jumlah pekerja B awal.
interpretasinya seperti ini sebenarnya di mix effect ini. Interpretasinya bahwa ini kan di parent di provinsi A itu kan sektor 4 itu kan tumbuh sebesar 119% gitu ya. Dan ini di atas pertumbuhan rata-ratanya sebesar 5,6. Jadi ada tambahan sebesar 119 kurangi 5,6 tadi, 113,6. Nah, sudah seharusnya lah kalau di Bintaro juga akan tumbuh sebesar itu. Jadi interpretasinya seperti itu. Jadi di Bintaro juga akan tumbuh sebesar 113,6% tadi. Berarti pekerjaannya adalah 113,6 dikalikan 813 atau 2000-an ini seharusnya gitu ya. Itu dari industrial mix effect. Bapak, maaf Pak mau nanya yang tadi persenan industrial mix effect dari mana ya Pak? Dari R besar I dikurangi dengan R. R besar I tadi adalah ini, dan R tadi adalah pertumbuhan rata-rata tadi yang 5,6%. Siap Pak, makasih Pak. Oke. Jadi sekali lagi ini pengertiannya adalah di parent, di wilayah yang lebih luas, pertumbuhan sektor itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-ratanya. Jadi sudah sewajarnya di lokal area juga akan berlaku yang sama. Ya, akan berlaku yang sama, akan tumbuh sebesar 113,6% ini. Oke. Nah, yang terakhir adalah competitive effect. Ini menunjukkan daya saing antara lokal dengan parent. Jadi rumusnya adalah R kecil I dikurangi dengan R besar I. Negatif. Negatif ini menunjukkan daya saing di lokal area itu dalam rentang waktu 2010 ke 2017 itu berkurang relatif terhadap parent area. Gitu ya. Relatif terhadap parent area. Oke. Jadi ini jumlahnya ya tinggal ini dikalikan dengan delta dikalikan dengan jumlah pekerja awal tadi. 1.800. Oke, contohnya di sektor 1 ini. Di sektor 1 ini, jumlah pekerjanya berubah atau bertambah 813. Kalau ini kita breakdown, 102 merupakan sumbangsih dari overall growth effect, 2000-nya sumbangsih dari industrial mix effect, dan negatif 1.365 sumbangsih dari competitive effect. Angka negatif di competitive effect menunjukkan bahwa daya saing lokal area itu lebih menjadi semakin lemah dibandingkan dengan parent area. Oke, dan seterusnya kita bisa jumlahkan. Oke. Berarti Pak intinya dikali ke apa kan Pak? Jumlah pekerja yang awal banget ya kan Pak? Itu doang kan? Iya. Oh, oke Pak. Karena di rumusnya tadi adalah R besar dikalikan dengan E0, R besar I dikurangi R dikalikan E0, dan R kecil I dikurangi R besar I dikalikan dengan E0. Karena ini kan persentase ini kan berarti pertumbuhan dari jumlah pekerja awal, kan? Makanya kita kalikan dengan jumlah pekerja awal yang persentase tadi gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Nah, berarti di sini kita bisa membreakdown secara total di Bintaro, di lokal area, di mana antara tahun 2010 hingga 2017 jumlah pekerjanya bertambah
489.035 ini bisa kita breakdown menjadi ini. Overall growth effect-nya sebesar 299.381, industrial mix effect-nya 241, dan competitive effect-nya minus 51.610 gitu ya. Atau kita bisa analisis per sektor tadi sebenarnya yang lebih bisa memberikan interpretasi kepada kita. Oke. Intinya seperti itu terkait dengan analisis shift share. Nanti silakan dibaca lagi PowerPoint-nya atau di modul interaktif juga sudah saya jelaskan di situ. Termasuk perhitungannya nanti dibaca lagi. Ini masuk juga ke kuis kita. Cuman apakah masuk ke UTS nanti saya koordinasi lagi dengan dosen koordinator. Mau dimasukkan atau enggak analisis shift share ini, karena untuk analisis pasar dengan LQ sudah cukup, dan ini agak memusingkan, gitu ya, agak pusing dan perhitungan ini, gitu ya. Jadi nanti kita lihat lah. Nanti saya koordinasi dengan dosen koordinator, apakah mau dimasukkan atau enggak. Oke, gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pokoknya intinya analisis share kita membreakdown penambahan jumlah pekerja di lokal area, setiap sektor, ke dalam 3 hal. Overall growth, industrial mix, sama kompetitif. Intinya cuma itu, dengan perhitungan rumus tadi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita langsung ke tugas kelompok. Oke. Tugas kelompoknya ceritanya seperti ini. Mungkin tugas kelompok kita ceritanya seperti ini. Beberapa tahun yang lalu, DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, melakukan survei untuk memperoleh gambaran hubungan beberapa variabel dengan nilai properti. Jadi yang melakukan survei ini adalah pegawai DJKN. Jadi mereka melakukan survei dengan form ini. Oke, dengan form mereka melihat data properti, berapa yang ditawarkan, kemudian alamatnya di mana, nomor telepon yang bisa dihubungi siapa, berapa. Nah, ini adalah area di sekitarnya, ada plaza, ada minimarket, ada pasar modern, dan seterusnya yang menunjukkan, mungkin bisa menunjukkan produktivitas dari properti itu, gitu ya. Nah, tetapi, oke, jadi ini ceritanya DJKN mempunyai formulir, tetapi nggak punya Excel. Akhirnya formulirnya dilempar ke PKN STAN untuk dijadikan penelitian. Maka oleh mahasiswa kakak kelas kalian diinput satu persatu. Formulir 1 diinput, formulir kedua diinput, dan seterusnya. Nah, formulir aslinya di sini. Di Google Drive ini nanti kalian bisa buka, gitu ya. Ini adalah formulir aslinya oleh kakak kelas kalian di input hingga menjadi spreadsheet, Excel ini. Oke, jadi ada ID aset dan seterusnya. Oke, nah, kemudian kalian waktu pelajaran mata kuliah pengantar penilaian properti ya di semester sebelumnya pasti sudah belajar, gitu ya. Salah satu pendekatan ada sales comparison, gitu ya, atau pendekatan pasar. Singkatnya seperti itu, pendekatan pasar. Nah, di pendekatan pasar memerlukan data pembanding. Seharusnya data pembanding adalah
data transaksi atas aset yang dijadikan pembanding. Tetapi permasalahan di Indonesia adalah sulit sekali memperoleh data transaksi. Yang ada adalah data penawaran. Ya, pasti ini sering disampaikan oleh dosen kalian. Gitu ya. Padahal data penawaran akan berbeda dengan data transaksi. Yang ditawarkan pasti akan lebih tinggi daripada yang ditransaksikan. Gitu ya. Tapi kita tidak mempunyai data transaksi ini. Akhirnya kalian melakukan penyesuaian. Gitu ya. Penyesuaian data penawaran ke data transaksi dikurangi berapa persen. Dan itu seharusnya kalau di ilmu penilaian nggak boleh. Seharusnya yang digunakan adalah data transaksi. Apalagi penyesuaian dilakukan oleh kalian, yang dilakukan atau yang diajarkan adalah ya kira-kira penyesuaiannya segini gitu ya. Mungkin 5% atau 10% gitu ya. Atau mungkin 7% subjektivitas dari penilai. Maka dosen di penilai menganggap ini bisa menjadi satu upaya yang lebih rasional dibandingkan mengira-ngira seperti itu dengan kita mengumpulkan data penawaran yang jumlahnya ratusan ini dan kita tahu transaksinya berapa. Ya, jadi kita dapat suatu gambaran seharusnya penyesuaian dari penawaran ke transaksi itu dikurangi sekian persen. Jadi kita harus tahu berapa harga penawaran dan berapa harga transaksi. Nah, based on data formulir yang diberikan oleh DJKN tadi, kita bisa memperoleh data transaksi dengan menghubungi nomor telepon ini. Saya lupa disit berapa, tapi nanti ada nomor teleponnya dihubungi, dan menanyakan, Pak, penawaran aset ini dengan alamat ini yang dulu ditawarkan seharga ini, transaksi deal-nya itu berapa? Ya, akhirnya kita akan memperoleh data transaksi. Sehingga kita akan bisa memperoleh data transaksi. Gitu ya. Di kolom key ini. Nah, itu yang akan menjadi tugas yang diberikan kepada semua mahasiswa semester 4 ini. Tidak hanya di kelas saya, karena saya dapat ini juga dari dosen koordinator, tetapi semua mahasiswa di kelas lain, ya, dengan tugas memperoleh data transaksi atas penawaran ini. Bagaimana cara memperolehnya? Ya dengan telepon. Di sini nanti ada nomor telepon. Ya, cukup yang ditanyakan adalah harga transaksinya berapa. Nah, saat melakukan ini, permasalahannya adalah yang pertama. Dikira penipuan, Pak. Iya. Atau kalian akan susah kalau kalian tanya-tanya gitu ya. Nah, kalau dosen koordinator adalah ya kalian pura-pura jadi pembeli. Kalian nggak tahu kalau sudah ditransaksikan gitu ya. Pura-pura aja gitu ya. Nanti diberi harga berapa. Itu suatu hal yang kalau saya nganggapnya ya bukan seperti itu seharusnya. Jadi nanti mending kalau saya gitu ya, kalian ngaku aja mahasiswa PKN STAN. Ada tugas analisis pasar properti untuk memberikan gambaran antara harga penawaran ke harga transaksi selisihnya berapa persen. Nah, untuk itu, kalian bisa menghubungi Mbak Resa, Sekretariat Penilai PBB, untuk diberi surat tugas. Jadi kalian bisa menunjukkan surat tugasnya, gitu ya, untuk diminta mencari data transaksi ini. Nanti menghubungi Mbak Resa, mungkin setiap kelompok menghubungi aja. Nah, kelompoknya, satu kelompok hanya 2 orang.
Dan satu kelompok akan memperoleh 5 sampai 6 5 sampai 6 transaksi ini untuk ditelepon, gitu ya. Oke. Permasalahan selanjutnya, pengalaman kelas lain, nanti kalian bisa tanya kelas yang diajar oleh dosen lain, gitu ya. Akan kesulitan untuk memperoleh informasi, gitu ya. Berapa transaksi pembeliannya? Karena solusinya di kelas lain adalah kalian mencari data tambahan di luar ini. Jadi kalian nyari-nyari gitu ya di apapun gitu ya, di situs apapun gitu ya, sehingga kalian ada data berapa penawaran dan berapa transaksi. Nah biasanya kan kalau Pak bukannya kalau sudah laku iklannya dihapus, ya ada yang nggak dihapus, ada yang nggak dihapus gitu ya. Jadi kalian cari itu, sehingga paling nggak setiap kelompok dapat 5 data penawaran dan transaksi. Nah permasalahannya adalah di setiap ini ada beberapa yang tidak ada nomor teleponnya. Jadi pasti tidak bisa dikumpulkan berapa data transaksinya gitu ya. Nah, nanti harapannya misalnya di kelas 42 ini kan dari sheet 535 dari row 535 sampai row 610 ini dibagi ke setiap kelompok gitu ya. Ingat satu kelompok 2 orang, jadi bisa 5 sampai 6. Pembagiannya adil gitu ya. Pembagiannya adil dalam artian apa? Ya yang nggak ada nomor teleponnya disebarlah ke setiap kelompok gitu ya. Jangan mengumpul ke satu kelompok gitu ya. Oke, Aljaris ada pertanyaan tadi? Iya Pak, kalau misalnya ini double gitu gimana Pak? Contoh ada kelompok 1, 2 gitu kan Pak. Ternyata nih orang yang ditanya ini sama kan bapaknya nanti bingung Pak, udah ditanya 2 kali gitu. Kalau ini seharusnya beda per properti. Kalau ini beda per properti. Jadi ya seharusnya beda. Kecuali kalau memperoleh data tambahan gitu ya. Kalau memperoleh data tambahan, ternyata yang ditelepon iklannya sama gitu ya. Karena saya tidak bisa memonitor gitu ya. Ya intinya paling enggak kalian berusaha mencari ini dulu lah gitu ya. Karena kami juga kebayang lah kesulitannya seperti apa, tapi paling enggak berusaha gitu ya. Saya sudah membayangkan ini suatu hal yang berat, tapi sedapatnya kalian lah. Dengan tadi, paling setiap kelompok paling enggak dapat 5 sampai 6 lah. Gitu ya, 5 atau 6. Pertama pokoknya ini dibagi dulu, setiap kelompok, 2 orang tadi 5 sampai 6. Berusaha untuk menelpon, dari 5 mungkin dapat 4 gitu ya. Yang 1 berarti dicari di internet atau di apapun, atau tetangganya dan sebagainya. Dengan catatan, propertinya hanya ada di Jabodetabek. Lebih susah lagi kan, propertinya ada di Jabodetabek. Jadi kalian bisa telepon, bisa cari di internet, cari di apapun gitu ya. Sekali lagi sedapatnya, karena saya paham ini akan menjadi suatu hal yang sulit. Ya, sedapatnya. Sebenarnya nggak hanya di kelas kalian, yang nggak hanya di semester 3, di dosen lain yang sekarang di semester 4, yang sekarang di semester 6 juga memperoleh tugas ini gitu ya, karena ini memang dibagi-bagi ke setiap mahasiswa. Tujuannya apa? Sekali lagi, untuk kita biar bisa rasional saat kita melakukan penyesuaian penilaian dengan pendekatan pasar di antara harga penawaran ke harga transaksi itu berapa. Karena selama ini yang kalian pelajari, flashback lah yang kalian lakukan kemarin hanya mengira-ngira kan 7%, gitu kan, 8%. Nah ini diharapkan bisa ada pendekatan yang lebih bisa
mempertanggungjawabkan keilmuannya. Oke, jadi ini pesan dari Prodi ya. Ini pesan dari Prodi. Jadi kalian harus menerima tugas kelompok ini. Nah, terkait dengan analisis properti, nanti harapan saya adalah di antara kelompok ini nanti kan hasil akhir dari pelajaran kita adalah kalian membuat report analisis pasar properti. Nah, kalian bisa mengambil data ini gitu ya. Kalian memilih di antara 6 ini satu aja gitu ya, tiap kelompok. Kan sudah ada letaknya di mana, nanti keadaan pasarnya seperti apa, di Bintaro di mana, nanti proyeksi seperti apa. Ya kalian mengambil dari satu properti ini untuk nanti kita membuat report di akhir semester kita sebagai tugas akhir membuat laporan analisis pasar properti dari properti ini ya, satu. Tapi kalian harus mengisi ini dulu. Oke, seperti itu nanti kalian lihat dulu, kalian bagi yang adil sehingga setiap kelompok punya ya fair lah, setiap kelompok tidak kesulitannya sama gitu ya. Dan nanti kalian bisa tanya juga kelas lain yang sudah ditugaskan karena seharusnya ditugaskan ini dari minggu kemarin gitu ya, tapi saya memberi tugas ini sekarang. Nah, kapan deadline-nya? Deadline-nya sebelum UTS lah. Deadline-nya sebelum UTS. Jadi agak lama kan. Kan tinggal telepon doang gitu kan. Jadi pertama yang langsung telepon dikasih, alhamdulillah. Kalau memerlukan surat tugas, silakan menghubungi Mbak Resa. Kenal Mbak Resa kan ya? Atau enggak, belum pernah menghubungi Mbak Resa? Sekretariat Prodi. Kenal Pak. Belum, Udah ada Pak. yang kenal kan? Oke, yang udah kenal nanti titip aja lah. Titip siapa namanya, berapa NPM-nya ke Mbak Resa. Dan juga nomor teleponnya. Jadi nanti Mbak Resa bareng-bareng aja di koordinator satu kelas, nama, jadi setiap kelompok satu aja lah gitu ya. Siapa yang nanti dimasukkan ke situ untuk diberikan surat tugas. Nama, NPM, dan nomor HP-nya. Jadi, kenapa nomor HP-nya? Jadi, awalnya ini adalah semacam survei yang seharusnya memperoleh penggantian uang pulsa, gitu ya. Cuma saya tidak bisa menjanjikan apakah nanti pulsanya diganti atau enggak, gitu ya. Untuk telepon-telepon ini. Tapi diusahakan nanti diganti, tapi kalau tidak diganti ya maaf ya. Ini maaf, jadi ya, menjadi tugas, hanya penugasan buat kalian. Oke, gambaran tugasnya seperti itu. Anggota kelompok saya bebaskan, kalian tentukan sendirilah siapa dan siapa. Ada pertanyaan terkait tugas yang susah ini? Bapak, izin berarti bertanya, Pak. Oke, satu-satu Givani dulu, silakan. intinya kita tuh nelfon orang nih Pak, yang baru membeli rumah. Terus kita nanya, Bu, Ibu beli rumah Ibu harga berapa gitu, Pak? Oke, ini bukan pembeli. Jadi waktu dulu DJKN melakukan survei, dia itu menyurvei rumah-rumah yang dijual. Jadi dia melihat di jalan apa ada rumah dijual, hubungi ini. Itu yang dicatat oleh pegawai. Jadi ini based on siapa yang jual, Giv. Nah, kamu tanya, dulu dijual berapa, Pak? Gitu, Giv. Oke, Pak. Siap. Gambarnya dapat ya. Nah, sebenarnya gini, semua hasil dari Excel tadi itu berdasarkan draft ini. Tapi kesalahan waktu memberikan tugas mahasiswa tingkat kelas kalian adalah ini tidak nge-link ke Excel. Jadi kalau di Excel kita nggak tahu ini di Google Drive ini. Google Drive ini kan sebenarnya kan formulir ini nih. Formulir yang diisi, dicoret-coret gitu ya, di print kemudian dicoret-coret gitu ya. Kemudian oleh mahasiswa kelas kalian direkap sehingga memperoleh data ini. Gitu ya. Tapi akhirnya mereka nggak tahu, mereka ya hanya scan-scan aja dan dipindah ke sini. Tidak ada trace antara di sini, Google Drive ini,
dengan Excel. Seharusnya kalau bisa di-trace, kalian bisa melihat iklannya, kalian bisa melihat rumahnya seperti apa dan sebagainya. Tapi sayangnya tidak ada trace. Kalau kalian mau memperintili ini ya, lihat satu persatu di Google Drive seperti apa juga boleh lah. Ya, walaupun siwer kayaknya kalau di mata. Ceritanya gitu. Oke, tadi ada yang bertanya lagi? Ya Pak, kalau misalkan yang tadi Bapak bilang nomornya nggak ada, nah itu gimana cara dapat nilai transaksinya ya Pak? Ya. Sama kalau misalkan pas dihubungin, ada, yaitu tadi, kalian cari pengganti di luar ini. Makanya kalian ngisilah ini, data survei tambahan ini. Selengkap mungkin. Tapi kalau nggak bisa lengkap, ya paling nggak ada penawaran dan ada transaksi dan ada mungkin alamatnya di mana lah. Gitu ya. Tapi kalau berarti kita ngisi form yang tadi ya Pak berarti? Iya, kalian cuma ngisi form ini, terutama kolom yang key aja deh. Oh, kolom yang Excel ini Pak, bukan form yang satunya lagi yang tadi ada di Ini aja deh. Oh, iya. Dari ini aja. Yang tambahan ini properti di luar data survei utama. Yang merupakan karena kalian nggak bisa mengisi data survei utama ini, sehingga kalian perlu mencari properti lain di Jabodetabek. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mau nanya sekali lagi Pak. Oke, Gif. Untuk hasil penjualan dari properti ini harus diperoleh dengan harga wajar atau enggak Pak? Sedapatnya informasi dari yang jual aja deh. Berarti kalau seandainya misalnya kita ganti, iya, kita kan nggak tahu dia bohong atau enggak, gitu kan kita nggak tahu kan. Bener nggak nilai segitu? Keadaan wajar atau enggak, itu kan kita nggak tahu. Jadi informasi dari dia aja. Oke, berarti misalnya Pak, kita nggak berhasil nih menemukan 5-6, berarti kan kita harus cari properti pengganti kan ya Pak? Nah, jadi properti pengganti ini nggak apa-apa, misalnya di daerah rumah saya ada yang jual rumah, terus nanti saya nelfon penjual kira-kira berapa, walaupun misalnya harganya itu lebih jauh turun daripada harga pasar, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Oh ya. Tapi gini ya, tapi nggak apa-apa. Tetangga nggak apa-apa, tapi intinya yang dulu ditawarkan berapa dan deal-nya berapa. Kesepakatannya berapa. Dulu mungkin di tetangganya ada yang jual rumah nih. Mungkin tetangga saya nanti ada jual rumah juga di depan gitu ya. Kan sudah deal ini, ya itu yang kita pakai datanya. Oke, Pak, siap. Ada dua data itu, penawaran berapa, transaksi deal-nya berapa. Oke, Pak, makasih banyak buat ya. Oke. Izin bertanya lagi, Pak. Untuk pengalaman nanti silakan ditanya ke kelas lain karena mereka sudah seminggu atau 2 minggu duluan dari kelas kita. Jadi pengalamannya seperti apa gitu ya. Gimana solusinya dan sebagainya mungkin. Di luar kelas yang saya ajar maksudnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sorry, Pak, tadi izin bertanya, Pak. Kalau misalkan pas kita hubungin pihak yang itu ditanya harga transaksinya, dia bilang gini, Pak, belum kejual deh gitu. Mas itu gimana tuh, Pak? Ya jangan dimasukkan ke sini, gitu ya. Jangan dimasukkan ke sini. Pokoknya ini yang dijual. Berarti kalian ini termasuk yang harus mencari pengganti properti yang lain. Pokoknya ini yang sudah terjual, ini seharusnya sudah terjual karena ini ya belum tentu juga sih. Karena ini data yang lama sih, 2017-an. Seharusnya setelah 4 tahun ya terjual. Nah, ini masalah kita sebenarnya. Kita ya seharusnya mereka masih ingat lah dulu jual berapa ya, karena sudah 4 tahun 3 tahun yang lalu itu. Berarti dimasukinnya yang benar-benar udah tertransaksi ya Pak, yang belum nanti diganti pengganti ya. Ya betul. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Sudah ditransaksikan. Sekali lagi, kalau bisa lengkap silakan lengkap, lebih baik lengkap, tetapi kalau enggak paling enggak kalian ngisi kolom key yang berapa harga transaksinya gitu ya. Tapi sekali lagi kalau lengkap silakan tanggal transaksinya berapa dan seterusnya ini dilengkapi gitu ya. Oke, dan seterusnya. Kalau yang sudah ada isinya
Ya kalau sudah nggak ada isinya jangan diisi lagi, berarti memang sudah ada isinya. Kecuali kalau ada isinya tetapi ini kenapa harus ada isinya sih? Ada satu yang tetapi nggak rasional, misalnya ini nih ditawarkan 38 miliar, harga transaksinya 19 juta. Ini kayaknya dulu yang input salah masukin aja. Mungkin di sini seharusnya dia 19 juta gitu ya. Oke. Itu tugas kita. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada, saya rasa cukup sekian tugas kita. Kelas hari ini juga sudah saya tutup karena 1 jam kita gunakan untuk kuis nanti di mungkin nggak tahu nanti kalian diskusi dengan kelas lain seperti biasa. Kapan bisa, gitu ya? Kapan bisa untuk menyelesaikan tugas ini? Sorry, saya jadi nggak konsen. Kapan bisa kuis bareng-bareng gitu ya? Oke, seperti itu. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas saya tutup ya. Silakan keluar. Sorry, silakan keluar dari meeting ini karena saya akan menggunakan meeting ini untuk bimbingan akademik ya. Jadi saya minta izin juga ke kalian untuk memakai room ini untuk bimbingan akademik. Pak, izin Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Bentar Pak, itu catatan sama Excel-nya bisa dikirim ke PJ kan Pak? Excel ini ada di LMS. Bukan, maksudnya Excel yang tadi Pak, LG. Oh iya, nanti saya kirim. Yang sudah ada hitungannya ya. Oke, nanti saya kirim. Oke, sip. Kelas saya tutup. Silakan keluar. Terima kasih, Pak. 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 Oke. Terima kasih Pak. Ya.